Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom Jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh membangunkan kerohanian kami, boleh meneguhkan iman kami dalam Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh setiap hari dan kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengambil judul di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu sikap menghadapi penderitaan, yang saya ambil di dalam Yakobus 5
ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara, dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita tidak luput dari yang namanya penderitaan. Entah dari dalam diri kita, karena kita setiap hari harus menekan keinginan daging kita, karena kita harus menuruti hidup benar untuk hidup di dalam roh, ataupun dari luar diri kita menderita karena mempertahankan iman kita. Mungkin kita dihina, kita dicemooh, mungkin kita pernah kehilangan sesuatu karena kita mempertahankan iman kita yang benar di hadapan Tuhan, ataupun penderitaan-penderitaan lainnya yang kita jumpai setiap hari dalam kita sebagai orang percaya mengikut Tuhan. Namun penderitaan diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk kita dapat mengenal Dia lebih lagi, dan kita dapat mengalami kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 yang pada saat itu jemaat Yahudi Kristen di dalam perantauan sedang mengalami penderitaan. Yakobus menasehati jemaat pada saat itu dan juga bagi kita saat ini yang sedang mengalami penderitaan. Sikap apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi penderitaan? Ada 3 poin saya akan sampaikan di hari ini. Yang pertama, bersabar dan tetap teguh. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di dalam menghadapi penderitaan, orang percaya dikatakan harus bersabar, atau kata lainnya panjang sabar, tetap tenang, tetap bertahan di dalam penderitaan, dan tetap teguh atau tidak tergoyahkan, tetap kuat. Saat menghadapi penderitaan, kita seringkali ingin cepat-cepat keluar dari penderitaan tersebut. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus panjang sabar, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus mempertahankan iman kita meskipun di dalam penderitaan. Yakobus menggunakan gambaran atau metafora seorang petani dalam menjelaskan tentang kesabaran dan ketekunan atau keteguhan hati. Bagaimana petani sabar menanti hasil meski musim berganti, hujan musim gugur, hujan musim semi, namun petani tetap sabar untuk hasil yang berharga dari tanahnya. Mengapa dia sabar? Karena dia tahu bahwa nanti akan ada hasil dari apa yang sudah dia kerjakan, apa yang dia sudah lakukan. Dia tetap sabar karena ada hasil dari tanah yang menanti. Nah, kita sebagai orang percaya harus bersabar karena ada pengharapan yang jauh lebih berharga dari hasil panen petani di dunia ini, yaitu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan di dalam perikop ini berapa kali ditulis, dikatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kedatangan Tuhan memberikan kita penghiburan bahwa ada pengharapan di dalam kedatangan Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kedatangan Tuhan, Tuhan datang dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Itu adalah janji Tuhan bagi kita, setiap orang percaya yang bertahan, yang teguh hati di dalam penderitaan. Sekarang kita susah, kita menderita, kita sulit, kita mungkin mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan ini. Namun kedatangan Tuhan nanti akan membayar semuanya, bahkan lebih berharga dari apa yang kita anggap berharga sekarang. Dan bagi orang-orang yang percaya, Tuhan menjanjikan hidup kekal selamanya. Di dunia kita mungkin menderita, tetapi di sorga kita akan berbahagia bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Penderitaan zaman sekarang adalah penderitaan yang sementara, namun di sorga nanti kita akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jangan bersungut-sungut. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bersungut-sungut adalah sifat lahiriah manusia ketika mengalami sebuah penderitaan. Atau ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, kita akan seringkali untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Namun firman Tuhan menasihati kita untuk jangan bersungut-sungut. Terjemahan lain mengatakan bahwa jangan mengeluh, jangan menaruh dendam, saling menyalahkan antar jemaat satu dengan yang lainnya. Atau jangan iri, mengapa saya menderita, kenapa ada orang lain yang tidak menderita. Jangan menghakimi yang lain supaya kita jangan dihukum. Bersungut-sungut akan membuat perpecahan di dalam sebuah jemaat. Namun kedatangan Tuhan sudah dekat, sehingga kita jangan bersungut-sungut. Ada yang lebih penting daripada bersungut-sungut, ada yang lebih penting daripada menyalahkan, saling menyalahkan. Kedatangan Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan membuat kita, memanggil kita, orang percaya untuk mempersiapkan hidup kita. Jadi bukan bersungut-sungut, tetapi melainkan kita mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan. Kita harus hidup benar di dalam Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita setia melayani Dia, setia mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengikuti teladan orang benar. Kita melihat dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus menasihati jemaat untuk mencontoh kehidupan nabi yang bersabar di dalam penderitaan. Saudara, kalau kita melihat nabi-nabi di dalam perjanjian lama, mereka mempertahankan iman mereka meskipun pelayanan mereka ditolak. Meskipun di dalam penderitaan, mereka tidak undur untuk melayani Tuhan. Ada satu contoh nabi, yaitu Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia sering dikatakan nabi yang meratap atau nabi yang menangis. Dia pernah dipasung, dia pernah dipenjara, dia ditaruh di ruang bawah tanah yang berlumpur. Namun Yeremia tidak undur untuk mengikut Tuhan, tidak undur untuk melayani Tuhan. Dia tetap melayani meski di dalam penderitaan. Yakobus juga mengambil contoh tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Kalau kita melihat di Ayub pasal yang pertama, Ayub ini kehilangan anak, dia kehilangan harta benda, dia terkena penyakit. Kemudian dia kehilangan teman, dia dihina, dia dicemooh. Namun dalam semuanya itu, Ayub tetap sabar. Dia tetap bertahan di dalam penderitaan dan dia juga mempertahankan iman. Hidup Ayub, kalau kita melihat di dalam Ayub 42 ayat 10, Tuhan memberkatinya, Tuhan memulihkan hidupnya 2 kali lipat dari hidup yang sebelumnya. Dan Yakobus berkata bahwa karena Allah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di ayat yang ke-11, Yakobus menekankan kembali tentang apa yang didapat setelah bersabar di dalam penderitaan. Kalau tadi ada petani yang sabar, sekarang apa yang didapat oleh Ayub. Dan kita orang percaya akan mendapat
lebih dari itu, Allah mengetahui penderitaan kita. Ia tidak tutup mata. Tuhan sangat mengetahui apa yang orang-orang yang dikasihinya alami saat ini. Dia Maha Penyayang dan Dia penuh dengan belas kasihan. Tuhan menyediakan akhir yang indah atau yang sering kita sebut happy ending bagi kita setiap orang percaya yang tetap sabar, yang tetap teguh, kuat mempertahankan iman sampai akhir. Hari ini kita diingatkan kembali untuk boleh bersabar dan tetap teguh dalam mempertahankan iman di dalam penderitaan. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan bahwa ada janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan dan kerajaan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah segera datang. Kemudian yang kedua, jangan bersungut-sungut supaya kita tidak dihakimi. Dan yang ketiga, ketika kita mulai lemah, kita mulai merasa kenapa hidup seperti ini, kita boleh melihat tentang cerita-cerita dalam perjanjian lama, bagaimana nabi-nabi Tuhan mempertahankan iman di dalam penderitaan. Dia tetap melayani Tuhan meskipun di dalam penderitaan. Dan Ayub yang tetap bersabar dan mempertahankan iman. Tuhan sudah dekat, kita harus mempersiapkan diri kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Dan kita harus bersukacita karena ada pengharapan dalam Tuhan. Ketika Tuhan datang, penderitaan kita akan selesai dan kita akan bertemu dengan pribadi yang kita sembah di dunia ini, pribadi yang kita kasihi, yang setiap hari kita berdoa kepada Dia. Kita akan bertemu dengan Dia dan Dia akan memberikan janji-janji yang disampaikannya pada saat ini, bahwa ada kehidupan kekal bagi orang yang percaya, yang bersabar di dalam penderitaan, yang tetap teguh mempertahankan iman meskipun dalam penderitaan. Roh Kudus tentunya yang akan menjadi kekuatan kita dalam kita menghadapi banyak-banyak penderitaan di dalam kehidupan ini. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami boleh disadarkan di dalam penderitaan kami harus bersabar, kami harus tetap teguh dalam Tuhan, dan kami tidak boleh bersungut-sungut atau mengeluh dengan apa yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar daripada orang-orang benar yang Tuhan berikan kekuatan, nabi-nabi yang mempertahankan iman meskipun di dalam penderitaan. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam Tuhan kami memiliki pengharapan, bahwa Tuhan segera datang, dan kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang bersabar, yang tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, mahkota kehidupan dan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus, tuntun kami untuk kami boleh tetap terus berada dalam jalan kebenaran Tuhan, untuk kami tetap terus berada di dalam kebenaran Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan orang-orang boleh melihat Kristus hidup dalam kehidupan kami, dan kami boleh membawa orang-orang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.